2519. Nah, kita akan mulai pembahasannya. Latar belakang dari bank dalam sistem keuangan Indonesia, perbankan memegang peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dilihat dari fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bank umum dan yang kedua yaitu bank sentral. Apa sih bank umum itu? Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara proporsional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam modalitas pembayaran. Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh amount baik melalui perlelangan maupun di luar perlelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik ambunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari ambunan. Dalam hal nasabah itu tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan ambunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Contoh bank umum milik pemerintah ada Mandiri, BNI, BRI, BTN. Bank umum swasta ada BCA, SIM Niaga dan Danamon Indonesia, OCBC, NIPS. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang mempunyai hak monopoli dalam mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Lembaga ini umumnya milik negara yang tidak mengutamakan keuntungan, diawasi oleh masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Aktivitasnya terutama dengan bank-bank. Nama bank sentral di Indonesia disebut dengan Bank Indonesia, yang keberadaannya dan peran fungsinya diatur dalam Undang-Undang Bank Sentral UU Nomor 13/1968. Contoh bank sentral di dunia adalah Bank Indonesia, BI, The Federal Reserve, The Fed untuk Amerika Serikat, Bank of Japan untuk Jepang, serta European Central Bank untuk Uni Eropa. Rumusan masalah, fungsi dan kegiatan operasional utama bank umum dan bank sentral, sejarah bank umum dan bank sentral, komunikasi yang erat antara bank umum dan bank sentral, dampak ketidakseimbangan hubungan antara bank sentral dan bank umum. Fungsi utama bank umum menghimpun dana masyarakat, contohnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito atau surat berharga lainnya. Menyalurkan dana kepada masyarakat, contohnya baik untuk usaha, perbaikan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa bank, contohnya transfer uang, kredit pemilikan rumah, KPR, saham, tabungan dan pembayaran online. Fungsi utama bank sentral menjaga kestabilan moneter, contohnya melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggara jasa sistem pembayaran. Yang kedua, mengatur dan mengawasi bank, contohnya menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan serta kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa bank, pemberian pinjaman, transaksi valuta asing, memberikan pembayaran pajak dan menganalisis data ekonomi. Lalu ada kegiatan bank sentral, yaitu ada yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua ada menjaga stabilitas sistem keuangan, yang ketiga ada mengatur dan mengawasi perbankan, yang keempat mengelola sistem pembayaran. Dan untuk bank umum ada penghimpunan dana, pemberian kredit, pemindahan dana, dan penyimpanan barang dan surat berharga. Lalu di sini ada sejarah bank umum. Bank umum nasional (BUN) didirikan pada 1952 oleh tokoh-tokoh PNI dan berkembang menjadi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Namun perjalanan usahanya sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kepemilikan konglomerat seperti Kaharudin, Ongko dan Bob Hasan. Pada era 1990-an, BUN disalahgunakan untuk kepentingan
1 Agustus 1998. Setelah itu pemerintahan melalui BPPN melikuidasi aset-aset BUMN dan mengejar pengembalian dana BLBI, namun bank ini tidak pernah diaktifkan kembali dan secara resmi tidak. Lalu ada sejarah bank sentral. Bank sentral pertama kali muncul pada abad ke-17 dan menandai utang pemerintah dan menjaga stabilitas moneter. Seiring waktu perannya berkembang menjadi pengelola kebijakan moneter dan memberi pinjaman terakhir pada saat krisis 1930-an dan runtuhnya sistem Bretton Woods. Bank sentral menjadi lebih independen dan fokus pada stabilitas harga. Di abad ke-21, terutama pasca krisis 2008, perannya meluas mencakup kebijakan tidak konvensional, teknologi keuangan, dan isu global seperti inklusi keuangan dan perubahan iklim. Ini ada pertanyaan yang kami masukkan dalam makalah. Alasan pentingnya koordinasi erat antara bank umum dan bank sentral. Yang pertama itu ada menghadapi tantangan globalisasi dan fluktuasi ekonomi. Yang kedua, arus modal internasional yang cepat dan ketidakpastian ekonomi global menuntut respon yang cepat dan terkoordinasi antara bank sentral dan bank umum untuk menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan sistem keuangan domestik agar tidak mudah terpengaruh oleh guncangan eksternal. Lalu selanjutnya mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dan yang terakhir, koordinasi yang baik memungkinkan kebijakan moneter dan kredit perbankan berjalan selaras sehingga dapat mendorong investasi, konsumsi, dan penciptaan lapangan kerja yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lanjutan, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank sentral bertugas mengawasi dan mengatur sistem keuangan agar tetap sehat dan stabil. Efektivitas kebijakan moneter. Bank sentral menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar. Lalu ada pengelolaan likuiditas dan fungsi lender of last resort dalam situasi krisis atau gangguan likuiditas. Dan bank sentral berperan sebagai pemberi pinjaman terakhir. Lalu ada dampak ketidakseimbangan antara bank umum dan bank sentral. Yang pertama ada kegagalan transmisi kebijakan moneter. Bank sentral menetapkan suku bunga acuan atau melakukan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan. Lalu yang kedua, krisis likuiditas dan kegagalan bank. Tanpa koordinasi bank umum mungkin mengabaikan batas likuiditas dan ditetapkannya bank sentral menyebabkan kekurangan dana saat terjadi penarikan massal bank. Lalu yang ketiga, peningkatan resiko moral hazard dan spekulasi berlebih. Jika hubungan tidak seimbang, bank umum mungkin mengambil resiko berlebihan dengan bank sentral akan selalu nyaman. Lalu ada ketidakstabilan harga dan nilai tukar. Ketidakseimbangan dalam dapat mengganggu pengendalian inflasi, di mana bank umum terus menyalurkan kredit berlebih meskipun bank sentral berupaya mengetatkan moneter. Dampak sistemik pada ekonomi real. Secara lebih luas, ketidakseimbangan ini dapat menjalar ke sektor real, seperti penurunan produksi, industri, atau gangguan rantai pasok karena kredit tidak tersedia atau terlalu mahal. Kesimpulannya adalah bank umum dan bank sentral merupakan dua pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia yang saling melengkapi untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Bank umum berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali melalui kredit serta layanan perbankan lainnya untuk mendukung aktivitas ekonomi. Sementara itu, Bank Sentral Bank Indonesia berperan sebagai otoritas moneter yang mengatur kebijakan suku bunga, cadangan wajib minimum, sistem pembayaran dan stabilitas nilai tukar guna, menjaga kestabilan ekonomi secara makro. Sinergi keduanya penting agar kebijakan moneter dapat berjalan efektif melalui kegiatan operasional. Bank umum menjaga inflasi dan mencegah krisis
Saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah bank agar tidak kolaps dan selalu seimbang? Dan pertanyaan kedua dari Septi, Ada satu aja. Satu dong. Satu orang aja. Oke. Disimpan dulu ya jawabannya ya. Untuk penanya kedua, Sabar. satu. Turun dulu. Tangannya turun dulu. Satu, dua, tiga. Tunjuk aja. Yang mana? Satu, dua, tiga. Oh ya. Satu, dua, tiga. Iya, abis ini yang cowok abis ini. Gila udah ngirim. Udah? Perkenalkan, nama saya Angelina Syahlamila, NIM saya 64252079. Saya ingin bertanya, apa peran bank sentral dan bank umum dalam perekonomian Indonesia? Terima kasih. Oke. Disimpan dulu. Sabar ya, sabar. Udah? Pertanyaan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Ini cowok nggak mau. udah capek. Ya udah. Satu, dua, tiga. Ini nih, siapa? Dia. Siapa? Yang kirim di grup. Hey. Ayo, gue siapa? Yang pertanyaan yang keempat. Yang cowoknya deh kasih. Saya cowoknya dulu ya. Ya. Masih ada, tenang. Ayo dong yang cowoknya. Yang cowok dikasih. Mau enggak nih? Lempar nih. Mau nggak? Oh boleh, nggak apa-apa. Ya. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Daniel Zuhair. Saya ingin bertanya terkait ini pertanyaan saya, apakah kebijakan suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Sentral selalu berdampak positif terhadap kinerja bank umum dan perekonomian atau justru dapat menimbulkan risiko baru dalam sistem keuangan? Oke. Boleh kirim di grup ya. 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 Satu lagi siapa ya? Satu penanya lagi. Turun. Turun dulu dong. Satu, dua, tiga. Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Wira Rahma dengan NIM 4251835. Saya bertanya, bagaimana cara bank umum dapat mendapatkan keuntungan? Terima kasih. Hadiahnya setelah kita menjawab ya. Iya. Pertanyaannya kami berikan waktu untuk kami untuk mencari jawabannya dulu ya. Silakan. Baik teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Yang pertama dari pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mencegah bank agar tidak kolaps dan seimbang? Untuk bank itu sendiri harus dikelola dengan benar dan hati-hati. Pengawasan OJK mengawasi secara ketat agar tidak nakal. Yang ketiga, menjamin LPS, menjamin uang nasabah agar semua tenang.
Yang kedua dari bank umum, menghimpun data, menyalurkan dana, memperlancar transaksi. Boleh disebutkan di sini. Yang ketiga, pertanyaan dari Laudia. Apa yang dimaksud dengan fungsi intermedia pada bank umum? Fungsi intermedia pada bank umum, proses menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan investasi. Pertanyaan keempat dari Zidan. Pertanyaannya, apakah kebijakan suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Sentral secara selalu berdampak positif terhadap kinerja bank umum dan perekonomian real atau justru dalam menimbulkan resiko baru dalam sistem keuangan? Dampak positifnya termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan likuiditas dan mendorong ekspor. Namun kebijakan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti inflasi, penurunan profitabilitas bank, risiko kredit dan ketergantungan pada utang. Jawab semuanya. Pertanyaan kelima dari Septi. Bagaimana cara bank umum dapat mendapatkan keuntungan? Bank umum dapat mendapatkan keuntungan dari beberapa sumber, dari bunga kredit, bunga simpanan, biaya dan komisi, sama investasi. Yeay, aduh jauh. Kenalan dulu, Pak. Kenalan dulu. Perwakilan dari kelompok 6. Ya. Lanjut ya. Kasih pertanyaan juga. Siapa nama panjang dosen kita sekarang? Ayo, ayo. Udah. Gampang, San. Oke, 1, 2, 3. Ibu Lela Elvira SM. Namanya siapa? Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Indah Barwati, perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Pertanyaan ketiga. Apa sih judul materi kita tadi? 1, 2, 3. Ini dulu Ais.
Selain Kenalan dulu ya. Ya, siapa aja? Apa aja ya? Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firjadid dari kelompok 9. Pertama nama panjang lupa Hadi Firdaus. Sebelah saya ada Zidan Zuhair dan sebelah Sebelah Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. sebelah nggak boleh. oh sebelah. Dan saya Ridwan Hadi Firdaus, Muhammad Ihsan Berigiawan. Satu lagi. Satu lagi siapa? Muhammad Fatan Lubis. Muhammad Fatan Lubis. Salah. Fatan Muhammad Lubisan, salah kan dia dong. Oke. Satu. Mentang, aduh. Satu lagi. Pertanyaan lagi ya. Kapan sih pertama kali kita masuk kuliah? Ya. Dari belajar aja. Yeay. Satu, dua, tiga. Ini nih. 9 September 2025. Pilih sabar. Perkenalan. 9 September 2025. Pilih sabar. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Hadi Firdaus. NIM 64252033. Perwakilan dari kelompok 9. Jawabannya? Jawabannya tanggal 26 bulan September 2025. Satu, dua, tiga. Buset. Maaf ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hadi dari kelompok Tokyo. Saya ingin menjawab pertanyaan 22 September. Tanggal berapa? 22 September 2025. Ya. Ya, silakan. Yeay.